Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Mengawali ibadah kita pada bulan Juni ini, kita akan sama-sama mengikrarkan pembacaan Iman GBI. Untuk itu saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bacakan dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan Raja segala Raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus, meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal.
Masih tetap berdiri jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu boleh kembali di rumah-Mu yang kudus ini. Setiap kami Tuhan sangat rindu untuk menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Kau bertata Tuhan dalam ibadah ini, lawat setiap kami Tuhan, sebab kami mau menaikkan pujian syukur kami yang terbaik untuk-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita punya Bapa yang sungguh baik. Hari ini kita mau datang dengan kerinduan kita. Naikkan pujian syukur-Mu. Katakan Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala pertolongan-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari gereja Tuhan, naikkan syukur-Mu. Sekali lagi kita nyatakan pujiannya dari awal. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih buat berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang
Tuhan. Kami bersyukur karena tak pernah habis kebaikan-Mu. Kami rasakan kasih dan berkat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Tuhan, naikkan syukur-Mu. Naikkan syukur-Ku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru Tuhan. Bersyukur, angkat kedua tangan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan. Oh, besar setiamu di sepanjang sepanjang hidupku. Sungguh kasih Penyertaanmu dalam hidupku tak pernah terlambat ku rasakan. Melimpah dalam hidupku, mengalir dalam hatiku. Oh,
segala pujian syukurmu, naikkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, lebih lagi bersyukur. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur buat keluargamu, bersyukur untuk pendidikanmu, bersyukur untuk pekerjaanmu, bersyukur untuk nafas hidup yang boleh engkau rasakan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami yang bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur selalu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Masih dalam sikap penyembahan, mari kita bangkit berdiri. Segala pujian dan hormat hanya untuk-Mu Tuhan. Ini hati kami yang bersyukur kepadamu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkau awal dan akhir dan akhir dari segalanya. Yesus, sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu.
pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagiku. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagiku. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari naikkan segala pujianmu, katakan. Segala pujian dan syukur bagimu. Engkau Allah kami yang mulia Tuhan, kuduslah namamu. Amin. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau yang awal, kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian hatiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, lebih lagi kami mau bersuka cita. Kami mau membawa hati kami, pujian kami yang terbaik untuk Raja kami yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi nama Tuhan kita pada malam hari ini. Come on! Saya sungguh yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang bersuka cita. Amin. Mari bawa hatimu yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on, posisi. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur terdengar di sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya ditinggalkan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Mari, angkat tanganmu katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari, satu suara, katakan, come on. Kemuliaannya disaksikan. Dengan iman katakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, oh namamu Tuhan.
Tuhan. Mari angkat tanganmu katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Kau percaya? Sama-sama katakan, come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Seluruh bumi Tuhan akan meninggikan namamu yang dahsyat. Dari pulau-pulau, lembah-lembah Tuhan, semua akan mengaku bahwa Kau juru selamat kami. Come on. Semua kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami punya Tuhan Yesus yang ajaib, yang berkuasa atas kehidupan kami. Kata, Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah. Amin. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan nama Allah. Allahku dahsyat. Jika saudara-saudara boleh dahsyat bagi nama Tuhan. Ini saatnya kita berkumpul di tempat ini. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Lebih lagi mari kita bersyukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya Tuhan kami berkumpul bersatu di dalam Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan Allah. Sama-sama katakan satu suara. Come on, keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang hidup bertata. Kami naikkan pada anak. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan. Sebab kami hadir pada malam hari ini Tuhan, kami telah ditebus dengan darah-Mu. Yang percaya, sama-sama katakan, oh, jiwa saatnya kami dari enam suku. Kami berdiri di hadapan Kau Tuhan Yesus. Berdiri di hadapan Kau. Katakan satu suara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bersama. Kami naikkan pada pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi kami Tuhan Yesus. Semua kami bersyukur kehidupan kami telah ditebus oleh Engkau. Kami terima keselamatan daripada Kau. Come on Kaldi, puji Tuhan kita yang dahsyat.
Allah kami naikkan pada anak. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan puji. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Kemuliaan, kemuliaan baginya. Terima kasih Tuhan Yesus, anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang percaya, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Kehidupan kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Nyatakan kemuliaan bagi Dia selamanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian segenap kehidupan kami mau bawa kepadamu Tuhan. Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita sorak-sorak untuk Tuhan kita yang hebat. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saya akan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Ekumene atau GoCC. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apa konsekuensi orang-orang yang tidak mengalami pertobatan? Mari kita baca bersama-sama jawabannya dalam hitungan 3, 2, 1. Orang-orang yang tidak bertobat akan menerima maut. Mari kita baca bersama-sama ayatnya dalam Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang terbaik bagi kami. Ku melupakan
belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan. Kami mau letakkan seluruh hidup kami Tuhan, sebab kami percaya tak terbatas kuasa-Mu. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi kita nyatakan iman kita. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku,
terbaik bagiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu itu yang ingin kami dengarkan malam hari ini. Oleh karena itu malam hari ini kami mau buka hati kami, mata kami, pendengaran kami, dan kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, Engkau berbicara jelas di dalam hati kami, sehingga kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang. Kami mengalami transformasi, pikiran kami dibentuk sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Ulangi lagi yang lebih keras. Shalom. Nah, puji Tuhan, harus semangat ya. Karena saya 4 kali berdiri di tempat ini dan ini adalah yang terakhir. Jadi kita harus semangat. Yang setuju katakan amin. Baik ya. Amin, yang gak semangat juga, semangat lagi harusnya ya. Baik, kita akan berbicara sepanjang bulan Juni ini mengenai keluarga. Sama-sama katakan keluarga. Ya mungkin ini berbicara terutama tentang family, keluarga. Ya mungkin bagi sebagian besar kita yang sudah berkeluarga, sudah sebagai suami atau istri, kita akan lebih mudah relate. Ya, cepat menyesuaikan, cepat bisa menangkap. Tapi mungkin bagi kita sebagian besar yang masih berstatus sebagai anak, ya mungkin kita agak sulit, tetapi saya percaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam sesuatu yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saat dengar firman Tuhan, Anda, kamu semua, kalian semua adalah calon bapak dan calon ibu. Cuma samping lihat kiri kanannya bilang kamu calon bapak, kamu calon ibu. Bukan calon mamanya anak-anak. Oh amin. Ya, ini calon bapak-bapak. Kan begitu ya, bukan calon anakku ya. Calon bapaknya anak-anakku. Bukan ya. Baik, kita akan baca bersama-sama dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15 kita buka bersama-sama. Yosua 24 ayat ke-15. Ya, saya sebut cuma Tuhan bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Oh, sudah ada di depan Yosua 24 ayat yang ke-15. Kita akan baca keras bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan dulu duduk, kita ulangi lagi kalimat yang terakhir. Dimulai dari kata tetapi aku dan seisi rumahku. 3, 2, 1, keras. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar mengenai bagaimana kita membentuk keluarga yang sehati, sepikir dan berdoa bersama, saya mau kita sekarang belajar dulu mengenai mengapa ayat ini muncul. Makanya siapkan catatan kita, karena saya yakin akan memberkati kita semua dan memberkati kita sepanjang minggu dan sepanjang kita membangun kehidupan kita ke depan. Ya, saya akan ceritakan sedikit mengapa kemudian ada ayat ini. Nah, latar belakang ayat ini muncul adalah momen di mana bangsa Israel itu mulai menikmati tanah Kanaan. Nanti baca mulai dari Yosua 1 sampai dengan Yosua 23, ini berbicara tentang bagaimana Yosua masuk ke tanah Kanaan bersama dengan para orang Israel, lalu kemudian merebut tanah Kanaan yang di sana. Ya. Dan kemudian setelah direbut, pembagian tanah-tanah pusaka. Tanah pusaka itu dibagikan, ada yang sebagian yang masih didiami, ada sebagian yang sudah diduduki. Ya, jadi ini semua sebenarnya merupakan masa di mana bangsa Israel mulai mendiami tanah Kanaan. Nah, Yosua sadar bahwa dirinya sudah tidak lagi muda. Ya.
Dikatakan di dalam Yosua 23 nanti baca, Yosua sudah menjadi tua. Nah karena dia sudah menjadi tua, Yosua sadar dia harus mempersiapkan generasi berikutnya. Dan oleh karena itu dia panggil kemudian semua bangsa Israel beserta tua-tua Israel datang ke Sikem untuk kemudian menyatakan kembali kesetiaannya kepada Tuhan. Karena kenapa? Ingat, waktu di ayat pasal 1 sampai dengan 23 mereka berjuang merebut tanah Kanaan. Dan di ayat 24 mereka sudah dapat. Yosua sadar kalau dulu tantangannya adalah merebut, ada tekanan dari luar, maka tantangannya kali ini adalah kenyamanan. Sama-sama katakan kenyamanan. Nah seringkali yang bikin jatuh kita kenyamanan, betul atau tidak? Ya, kalau kita terlalu nyaman dengan dunia kita terlalu nyaman dengan dosa-dosa kita, terlalu nyaman dengan gaya hidup yang sembarangan, hati-hati. Berapa banyak cerita tokoh-tokoh di Alkitab yang jatuh karena kenyamanannya. Daud contohnya, dia nyaman, dia gak pergi berperang, akhirnya dia ngintip orang mandi. Tapi saya gak akan masuk ke situ, tetapi saya mau ingatkan, hati-hati dengan yang namanya kenyamanan. Karena seringkali area iman itu area yang tidak nyaman. Area di mana iman bisa bertumbuh seringkali merupakan area yang tidak nyaman. Makanya Yosua ingatkan, Yosua kumpulkan semua bangsa Israel dan kemudian melakukan sesuatu. Nah, nama tempat di mana Yosua mengumpulkan semua bangsa Israel namanya adalah Sikem. Sikem itu adalah tempat di mana Abraham juga pertama kali menerima janji tanah perjanjian. Nanti baca dalam Kejadian 12. Ayat 6 sampai dengan ke-7. Kemudian di Sikem juga Yakub membuang berhala keluarga-keluarganya di dalam Kejadian 35 ayat 2 sampai 4. Itu juga di Sikem. Dan di Sikem juga bangsa Israel memperbaharui hukum Tauratnya kepada Tuhan. Dalam Yosua 8 nanti baca. Dan di masa akhir kehidupan Yosua juga kembali mau ingatkan bangsa Israel, hati-hati dengan kenyamanan. Makanya di situ nanti ada deklarasi ulang kesetiaan kepada Allah. Ya, karena kenapa? Sekali lagi Yosua tahu tantangannya kemarin merebut, tantangannya sekarang adalah bagaimana jangan sampai mereka jatuh dalam kenyamanan. Kenyamanan membuat mereka jatuh dan jauh dari Tuhan. Karena seringkali kenyamanan membuat kesetiaan kita menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini kita akan belajar. Ya. Nah kita lanjut. Perhatikan apa kata Yosua di dalam tadi kalimat yang terakhir kita baca dan teriakkan sama-sama. Dikatakan begini sama Yosua. Tetapi aku. Perhatikan Yosua kamu ngomong apa? Tetapi aku. Yosua seorang pemimpin. Waktu dia memimpin, dia bukan hanya sekedar memimpin. Tetapi dia tahu kepemimpinan. Waktu dia setelah bilang aku dan dia apa? Dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku. Makanya kepemimpinan keluarga dilakukan melalui teladan, bukan kekuasaan. Yang setuju katakan amin. Enggak ada yang amin. Yang keras, amin. Calon bapak, calon ibu, amin. Ya. Ingat, kalau engkau jadi orang tua, kepemimpinan keluarga harus dilakukan melalui teladan. Makanya Yosua mulai, aku baru seisi rumahku. Yang dimulai dengan kata aku artinya dia harus berikan teladan dulu. Nah ada sebuah prinsip kepemimpinan dalam keluarga, bahkan dalam kepemimpinan pada umumnya, kepemimpinan di organisasi, ya, yang jadi CEO dan lain sebagainya, ya. Ada yang sering dilupakan sama orang. Banyak orang ingin memiliki pengaruh. Ingat, kepemimpinan itu berbicara pengaruh ya. Banyak orang menginginkan menjadi pemimpin, memiliki pengaruh, tetapi nggak memiliki teladan. Padahal Alkitab berkata sebaliknya. Pengaruh sejati lahir dari kehidupan yang lebih dahulu memberikan teladan. Yang mengerti katakan amin. Makanya setiap kita memimpin, entah itu dimanapun engkau memimpin hari-hari ini, di organisasi, di dalam keluarga, baik untuk memimpin hidupmu, engkau harus yang namanya memberi teladan. Dan saya percaya Yosua bukan orang yang NATO. Tahu NATO ya? No action, talk only. Yosua bukan orang yang NATO karena kita tahu kan siapa Yosua kan? Yosua adalah orang yang keluar dari Mesir, berumur 20 tahun ke atas waktu keluar dari Mesir, yang masuk di tanah Kanaan. Itu
itu hanya dua, Kaleb dan Yosua. Dan Yosua inilah salah satunya. Ingat ya, yang berumur 20 tahun ke atas, ya, keluar dari tanah Mesir semuanya mati di padang gurun. 40 tahun keliling di padang gurun dan semuanya mati. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah Kanaan. Apa yang dilakukan oleh Yosua sepanjang dia mulai dari keluar dari tanah Mesir sampai ini, yang pasti bukan main domino dan main uno, dia ngikuti Musa. Dia menjadi abdi Musa. Makanya nanti baca baik-baik, Yosua menjadi abdi Musa. Jadi dia sudah lebih dahulu memberikan teladan bagaimana dia mengikuti Tuhan Allahnya dengan baik. Bagaimana dia dengan setia mengikuti Tuhan Allahnya. Jadi dia benar-benar memberikan teladan. Makanya dia memulai, tetapi aku. Karena dia tahu hidupnya sudah memberi teladan. Karena sebuah teladan adalah sebuah prospek kepemimpinan yang sangat kuat. Dan dengar baik. Kepemimpinan kita dalam keluarga atau dimanapun harus selalu dimulai dari kemampuan kita mengatur atau memimpin diri sendiri. Bukan kemampuan mengatur orang lain. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi saya ulangi, kemampuan kita dalam mengatur keluarga, dalam mengatur organisasi harus dimulai dari kemampuan kita untuk memimpin, mengatur diri sendiri. Bukan mengatur orang lain, karena ada banyak orang yang codoh. Kehidupan orang lain dia urusi, padahal dia gak pernah ngurusin hidupnya diri sendiri. Tapi ingat, selalu dimulai dari bagaimana kita memimpin diri sendiri. Kalau engkau jadi ayah, jadi ibu, engkau tidak bisa menuntut anak-anakmu untuk berdoa kalau kau sendiri tidak pernah berdoa. Betul. Engkau gak bisa tuntut anakmu, seorang ayah atau ibu tidak bisa nuntut anaknya suka baca Alkitab kalau kau sendiri tidak pernah baca Alkitab. Kamu tidak bisa tuntut temanmu untuk kemudian murah hati kalau kamu juga gak pernah murah hati. Selalu kepemimpinan dimulai dari memimpin diri sendiri. Kamu gak bisa bilang sama temanmu, woi berhenti kau merokok karena sakit itu nanti paru-parumu. Tapi kau sendiri sambil ngomong begitu sambil merokok. Kamu gak bisa berhenti ngomong sama temanmu, berhenti kau mak vape. Tapi sementara kau ngomong gitu kau juga pakai vape. Ya. Ada di sini temannya yang ingatkan pergi kau ke gereja tapi dia santai-santai di rumahnya. Pergi kau gereja Ada kak temanku tapi muslim, jangan apa-apa. Kan dia tidak ada kepentingan. Tapi perhatikan, kepemimpinan selalu dimulai dari bagaimana kita memimpin diri sendiri. Ya. Nanti dilihat baik-baik. Kalau engkau sudah berkeluarga, anak-anakmu akan lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat ketimbang apa yang mereka dengar. Kita pun juga begitu, betul atau tidak? Kita belajar dari orang tua kita lebih banyak dari apa yang kita lihat ketimbang apa yang kita dengar. Saya yakin dan percaya banyak dari kita lupa nasihat orang tua, tetapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang tua kita. Makanya anak mungkin lupa nasihat kita, tetapi anak akan selalu melihat bagaimana kehidupan kita, keseharian kita. Makanya saya langsung kasih tahu, selalu menjadi teladan. Lihat samping kiri kanan bilang jadi teladan bro. Jadi teladan sis. Ya. Halo. Dengar baik. Kalau nanti kamu sebagai orang tua atau kita saat ini sebagai orang tua tidak bisa memberi ruang teladan yang baik untuk anak-anak kita di tengah teknologi yang berkembang saat ini, maka tantangannya akan lebih besar. Kekosongan teladan di rumah akan diisi oleh orang lain. Halo, kalau kita tidak bisa memberi teladan pada anak-anak kita, nanti ke depan maka tantangannya akan lebih besar. Teladannya akan diisi oleh orang lain, contohnya Reza Arab. Influencer maksudnya. Teladan kita akan diisi oleh YouTuber-YouTuber yang nilainya mungkin jauh berbeda. Makanya jangan kaget, anak Anda kan viral kan, orang tuanya gak pernah ngajarin anaknya bicara kotor, tiba-tiba anaknya bisa bicara kotor. Dari mana dia bisa pakai kata itu? Ternyata lihat tontonannya tiap hari. Oh ternyata itu melihat orang kalau bertanding ML, ngomong bicara kotor, itu dia ikuti. Ingat, ketiadaan teladan akan membuat hal-hal yang lain menjadi teladan. Makanya teladan jangan dibiarkan kosong. Kalau kau nanti jadi orang tua, beri teladan yang baik buat anak-anakmu. Yang setuju katakan amin. Ya pastikan, bukan berarti kamu tidak boleh lihat YouTube, tidak boleh YouTube. Nanti ketemu sama Deddy Corbuzier. Padahal di gereja ketemu Deddy Corbuzier juga.
Versi light-nya, versi light. Ya, versi light-nya. Ya. Cuman enggak pakai cila sama enggak, kurang panjang dagunya. Ya. Tapi saya lebih ganteng. Oke. Terima kasih. Ya, halo, ya. Hati-hati, tantangannya lebih besar. Karena itu begini. Nanti kalau jadi orang tua, pertanyaan itu begini, apakah anak saya mendengarkan saya? Tapi perhatikan, apakah kehidupan saya layak ditiru oleh anak saya? Itu nanti pertanyaannya. Makanya pastikan dari muda engkau punya hidup yang menjadi teladan buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saya berindu berdoa kita semua mulai dari muda. Hiduplah menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Yesus juga menunjukkan pola yang sama kan? Yesus sebelum dia menyuruh murid-muridnya melayani dalam Yohanes 13 ayat 15 dikatakan apa? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama. Yesus berikan apa? Teladan. Sebelum kuasa diberikan, Yesus berikan dulu teladan supaya kita ikutin. Setelah kita ikutin, kita merasa gak mampu, baru dia berikan kuasa. Sama teladan Yesus, maka kita juga harus berbuat yang sama. Makanya Yesus berkata, kalau dunia berkata pemimpin adalah orang yang dilayani, Yesus berkata pemimpin adalah orang yang melayani lebih dahulu. Dunia mengukur kepemimpinan dari seberapa banyak orang yang tunduk kepada dia. Tapi Yesus mengukur kepemimpinan dari seberapa banyak hidupnya bisa memberi teladan. Seberapa banyak hidupnya menjadi inspirasi buat banyak orang. Makanya kita sebut teladan itu namanya inspirasi. Bukan mengintimidasi. Pemimpin tidak pernah mengintimidasi. Bahkan Petrus ketika menasihati para jemaat dia katakan begini. Saya kasih lihat bedanya ya. Antara penguasa dan pemimpin. Dikatakan janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Sama-sama? Teladan bagi kawanan domba itu. Dia bedakan antara menjadi pemimpin dan penguasa. Penguasa ngincar posisi, penguasa mengandalkan posisi, tapi pemimpin diandalkan pengaruh melalui keteladanan. Penguasa menciptakan intimidasi, penguasa menciptakan ketakutan, tetapi pemimpin itu selalu menciptakan inspirasi. Penguasa berkata, kerjakan. Pemimpin berkata, mari kita kerja sama-sama. Karena dia mau jadi teladan buat yang lain. Beda. Makanya dikatakan sama Paulus, jangan seolah-olah kamu mau memerintah, karena itu adalah kegiatan penguasa. Kamu adalah pemimpin. Hal yang sama, saya mau ingatkan, ini calon-calon suami ini. Calon-calon suami. Calon-calon kepala rumah tangga. Ingat, kepala karena suami adalah apa? Kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ingat, suami adalah kepala, bukan penguasa. Jadi jangan suka merintah-merintah. Tahu nggak love language saya sama istri saya apa? Lipat baju dan setrika baju. Iya, percayalah. Ya. Kalau sebagai suami, lipat baju. Kau saja yang kerjakan, bukan saya. Jangan. Kita sebagai calon kepala keluarga, yang kepala keluarga juga, kita itu kepala bukan penguasa. Kepala dan penguasa itu berbeda. Kepala itu selalu perhatikan tubuhnya, betul atau tidak? Kalau tubuhnya luka, kepala lihat, harus diobati. Pernah lihat kepala bilang, tangan, kasih masuk dulu tanganmu ke dalam api. Kalau tangan dimasukkan ke dalam api, kepala ikut merasakan sakitnya atau tidak? Ikut merasakan sakit? Dikirim itu sinyal ke otak, sakit. Betul atau tidak? Makanya Petrus kasih tahu, Paulus kasih tahu, calon kepala keluarga, kamu itu kepala bukan penguasa. Makanya kepala selalu mengasihi tubuh. Tubuh menghargai kepala. Kepala harus jadi teladan. Nah, dalam hubungan kita nanti ke depan, sebagai engkau sebagai calon suami,
calon istri, calon ibu, calon ayah. Dan percayalah, ini juga terjadi pada orang tuamu yang saat ini masih hidup. Mereka selalu memikirkan, apa sih warisan yang saya mau tinggalkan buat anak saya? Siapa di sini yang sudah ditinggalkan 5 rumah dan 5 mobil? Haleluya, gitu ya. Kak, saya marga miskin, sama. Tapi percayalah, orang tua itu selalu memikirkan apa yang saya bisa tinggalkan untuk anak saya. Tetapi saya mau beritahu, ada warisan yang lebih daripada harta. Ingat, mungkin anak-anak tidak mewarisi harta yang banyak, tetapi mereka hampir mewarisi pola hidup yang kau lakukan setiap hari. Orang tua kita mungkin tidak bisa kasih kita harta yang banyak, tapi dia bisa kasih pola hidup yang kita lihat setiap hari. Makanya dengar baik, warisan terbesar seorang ayah atau ibu itu bukanlah apa yang mereka tinggalkan ketika mereka mati, melainkan apa yang mereka tunjukkan ketika mereka hidup. Makanya kalau jadi kepala keluarga, ya, perhatikan pola hidupmu di depan anak-anakmu. Perhatikan bagaimana engkau hidup. Dan buat engkau anak-anak yang hari ini duduk ada di tempat ini, ya, jangan hanya bilang, kalau orang tua memberi teladan yang baik, saya pasti baik. No, Alkitab menunjukkan sekalipun memiliki orang tua yang baik, engkau anak-anak harus tetap mengambil keputusan pribadinya sendiri. Karena begini, teladan yang baik hanya memperbesar peluang kita untuk bertumbuh dengan baik. Ingat, keputusan kita mengikuti teladan orang tua itu keputusan pribadi. Yang mengerti katakan amin. Iya, Yosua itu waktu dia mau mengikut Tuhan di ayat yang kita baca, dia ngomong dulu keputusan pribadinya. Tetapi aku, itu keputusan pribadi. Ya. Baru kemudian dia bilang seisi rumahku. Yosua terlebih dahulu berkata aku, ada keputusan pribadi yang mendahului keputusan yang lainnya. Artinya yang menjadi penentu engkau mengikuti teladan orang tuamu atau tidak adalah keputusan pribadimu sendiri. Yesus usia 12 tahun sudah bisa kok. Ya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Keputusan Yesus. Ya. Makanya buat engkau anak-anak yang hari-hari duduk di tempat ini bersyukur kalau memiliki orang tua yang menjadi teladan. Tetapi ingat, pada akhirnya iman tidak diwariskan otomatis. Kita harus tetap memilih dan mengalami Tuhan secara pribadi. Itu keputusan pribadimu. Ya. Ingat, keteladanan orang tua itu anugerah. Tapi keputusan mengikuti Tuhan tetap merupakan tanggung jawab pribadi. Lalu bagaimana Pak kalau saya tidak memiliki teladan? Kehidupan keluarga saya tidak ideal. Saya ditinggal orang tua waktu saya umur sekian. Orang tua dipanggil Tuhan umur sekian. Dengar baik. Alkitab menunjukkan banyak tokoh yang justru lahir dari lingkungan yang tidak ideal, tapi hidupnya tetap ideal di mata Tuhan. Saya kasih contoh, dalam 2 Tawarik 28 ayat 29 ada seorang tokoh namanya Hizkia. Hizkia itu dia punya bapak namanya Ahaz. Ahaz ini raja yang sangat jahat. Saking jahatnya dia persembahkan anaknya sendiri untuk dewa-dewa kafir. Dia punya anak namanya Hizkia. Tahu yang terjadi dengan Hizkia? Waktu Hizkia menggantikan si Ahaz, Alkitab mencatat Hizkia menjadi salah satu raja terbaik Yehuda. Dia gak ikut tuh pola bapaknya. Dia gak ikut teladan yang tidak baik dari bapaknya. Karena dia punya apa? Keputusan pribadi. Ada juga seorang tokoh namanya Yosia. Yosia punya bapak namanya Amon. Amon punya bapak namanya Manasye. Manasye ini kakaknya berarti dari Yosia. Tidak memberikan teladan yang baik juga. Tetapi Alkitab mencatat Yosia menjadi raja yang membawa reformasi rohani besar-besaran buat bangsa Israel. Makanya dengar baik, kalau engkau mungkin tidak punya hari-hari ini teladan yang ideal, Tuhan akan siapkan alternatif. Kedua orang yang tadi saya sebut kemungkinan besar mendapatkan contoh teladan dari imam-imam yang setia sama Tuhan, dari komunitas yang setia kepada Tuhan. Makanya kadang Tuhan, dia kasih kita ketemu sama orang tua rohani. Dia kasih ketemu kita sama komunitas, pemimpin komsel, guru sekolah minggu, gembala. Untuk menjadi mentor kita, untuk memberikan teladan yang baik. Tuhan tahu keterbatasan biologis dari orang tua biologismu. Tuhan tahu semuanya itu. Ya. Kalau teladan utama nggak ada, Tuhan siapkan. Makanya nggak ada alasan lagi. Tetapi ingat, lingkungan bisa mempengaruhi, tetapi tidak menentukan.
Makanya jangan gunakan dalih, Kak, karena keluargaku begini, karena mamaku begini, karena ayahku begini, karena saya kodong itu, dijadikan maka di situ anak tiri, padahal anak pertama selalu adikku yang diperdulikan. Ada yang merasa begitu hari-hari ini? Ya, nggak ada alasan lagi. Apakah mereka mempengaruhi? Iya, tapi keputusan tetap ada di tangan masing-masing. Dan ingat, anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan keluargamu. Ini prinsip. Ya, karena itu dengar baik, buat engkau yang memiliki teladan yang baik, jangan hanya dikagumi teladan itu, ikuti teladan yang baik. Bagi engkau anak yang tidak memiliki teladan yang baik, jangan jadikan ketiadaan teladan itu atau masa lalu itu sebagai alasan untuk mengulangi pola-pola yang sama. Di dalam Kristus saat engkau dengar firman Tuhan ini, engkau bisa menjadi generasi pertama yang memulai pola yang baru di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Keputusan ada siapa? Di tanganmu sendiri. Tidak ada alasan lagi, ini, karena itu, karena ini. Jangan salahkan orang lain. Keputusan pribadimu. Komunitas ada penting, iya. Tapi engkau harus punya keputusan pribadi. Ada banyak orang, wah begitu dapat komunitas yang bagus jadi bagus. Kalau enggak, ikut-ikutan juga. Hei, jangan. Pertahankan keputusan pribadimu untuk sesuatu yang baik. Cari komunitas yang baik kalau memang butuh. Dan saya berdoa hari-hari ini, engkau mendapatkan teladan yang baik. Mungkin di rumahmu tidak ideal, tapi engkau dapatkan di komunitasmu. Engkau dapatkan dalam penggembalaan. Engkau mendapatkan ya, dari orang yang dekat dengan kau. Tapi ingat kembali lagi, semuanya keputusan pribadi. Berikutnya kita lanjut lagi. Waktu Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, perhatikan. Yosua waktu dia berkata, tetapi aku, dia ngambil keputusan. Dia ngambil keputusan aku dan seisi rumahku akan mengikuti Tuhan. Dia sudah mengambil keputusan, dia tidak tunggu bangsa Israel atau suara mayoritas untuk kemudian mempengaruhi keputusannya. Yosua mendemonstrasikan bahwa iman, keputusannya tidak boleh bersifat ikut-ikutan. Apalagi ikut-ikutannya sembarangan. Ya, saya mau kasih tahu. Setiap kita manusia itu pasti menyembah sesuatu. Apa yang kita sembah maka itu akan kita ikuti. Tidak ada manusia yang tidak menyembah sesuatu. Pak, tapi saya kan menyembah Yesus. Oh iya, tapi saat engkau menukar jam-jam doamu dengan engkau cari uang, kau sedang menukar Yesus dengan uang. Maka yang kamu sembah sebenarnya adalah uang. Ada orang yang lebih suka dengan ketenaran dirinya. Itu juga berarti yang jadi tuan atau yang dia sembah adalah ketenaran. Nama baik. Sekedar terkenal. Tidak ada manusia yang benar-benar tidak menyembah sesuatu. Semua kita menyembah sesuatu. Semua kita mengikuti sesuatu. Makanya yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang kita ikuti. Makanya Paulus pernah kan berkata begitu. Jadilah pengikutku. Karena Yesus tahu. Paulus tahu. Semua orang akan mengikuti sesuatu. Makanya Paulus kasih tahu. Alternatifnya ikuti saya. Karena saya mengikuti Yesus. Semua dari kita mengikuti sesuatu. Jadi persoalannya bukan ikut atau tidak ikut. Tetapi siapa yang engkau ikuti. Dan Bapak Ibu tahu. Kalian tahu semua. Siapa yang kita ikuti. Siapa yang kita sembah. Akan menentukan nilai dalam hidupmu. Dan nilai dalam hidupmu akan mempengaruhi caramu mengambil keputusan. Saya ulangi lagi. Siapa yang kita sembah, itu yang akan kita ikuti. Dan apa yang kita sembah akan membentuk nilai-nilai dalam hidup kita. Dan nilai-nilai yang ada dalam hidup kita akan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Yang mengerti katakan amin. Makanya harus hati-hati. Siapa yang kita sembah? Kalau engkau sembah uang, ya jadinya begitu. Engkau akan memilih mencari kerja, mencari uang terus-terusan. Tapi gak pernah ke gereja. Karena buat kita uang lebih penting. Berarti kita menyembah uang. Ya, makanya perhatikan dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini siapa yang kalian mau ikuti. Karena Yosua tahu yang kalian ikuti bangsa Israel itulah yang akan kalian sembah. Dan itulah kalian akan mengikuti nilainya. Makanya siapa yang kita ikuti akan menentukan nilai hidup kita. Dan nilai hidup kita akan mempengaruhi keputusan kita. Makanya hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Juga sama.
Kita baca sama-sama ayatnya. Yuk, keras-keras. Ingat ya, keras ke keras. 3, 2, 1. Nah, coba lihat sampai kiri kanannya. Senyum saja. Sudah ditahu gitu artinya. Ya, senyum saja. Dia sudah tahu gitu artinya. Ya. Tahu kan kenapa disebut tidak seimbang? Karena ternyata nilainya tidak sama. Sesuatu dikatakan seimbang kalau nilainya sama. Kalau dasar nilainya, tujuan hidupnya, sumber kebenarannya sama, maka itu seimbang. Kalau tidak seimbang. Sama seperti keluarga, seperti itu. Makanya kalau cari pasangan yang seiman. Halo? Cari pacar yang kurang keras. Cari pacar yang lihat sampai pinggiran, senyum lagi. Ya. Dengar baik. Kalau kamu baru pacaran, belum kelihatan memang, belum. Karena semuanya yang baik-baik dilihat. Dan biasanya kalau awal-awal, ya, tai ayam itu terasa kayak parfum. Percayalah, ya. Biar dia saku lu, kau rasa itu parfum Dior yang paling mahal sudah. Kalau di awal-awal. Tapi seiring perbedaan waktu dia akan muncul. Apalagi kalau sudah masuk dalam pernikahan. Kalau sudah nikah baru beda. Ada anaknya. Sekolah di mana nanti? Madrasah kah? Sekolah Katolik kah? Di mana? Aduh, bingung. Mau dibaptis kah atau disunat kah? Padahal bisa jadi dua-duanya. Kenapa? Karena beda nilai. Ya. Mendidik anak, mengelola keuangan. Kalau beda, coba pasangannya beda. Yang satu 2,5%, betul ya? Yang satu 10%, pilih yang mana? Kalau saya seke Kak, makanya saya pilih 2,5. Padahal dia harusnya 10. Ya. Beda. Begitu juga cara prioritas hidup akan beda. Cara memandang Tuhan juga beda. Kita percaya Tuhan kita panggil dengan Bapa. Ya kalau yang lain panggilnya dengan apa? Ya cari tahu sendiri lah ya. Beda nilai. Beda. Ya. Tapi mungkin kita berkata, Pak, tapi ada saya kenal Pak, sudah menikah lama. Bertahan tahu Sudah 20 tahun nih pernikahan, tetap tahu bisa bertahan. Nah pertanyaannya bukan sekedar bisa bertahan atau tidak. Pertanyaannya jangan kau tanya sekedar itu. Tanya, bayar harga berapa? Dia pasti bilang, makan hati tiap hari. Enggak bisa pergi ke gereja. Buka Alkitab saja enggak bisa. Ya, belum lagi kalau kita tidak bisa layani dengan baik, minta tambah dia. Tambah istri. Beda nilai. Banyak kompromi, banyak konflik batin yang harus dihadapi. Karena kenapa? Arahnya berbeda, nilainya berbeda. Perhatikan itu baik-baik. Ya, makanya bertobat sekarang cepat. Si putus. Nah, ini ayat firman Tuhan. Makanya dengar baik. Pernikahan itu bukan hanya penyatuan dua orang, tetapi penyatuan dua sistem, nilai dan dua arah kehidupan. Ini dengar baik. Kita dalami lagi. Dalam Efesus 5, ya, ayat 25 dikatakan begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Perhatikan kata sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Engkau yang calon kepala keluarga, dengar baik. Ya, calon kepala keluarga juga. Ini juga lah ya. Kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Bagaimana cara kita mengasihi istri? Kita harus dulu mengalami kasih Tuhan. Makanya dengar baik yang cewek. Kalau kau cari calon kepala keluarga, cari yang sudah pernah mengalami kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Engkau yang calon kepala keluarga, ya, pastikan engkau sudah pernah mengalami kasih Kristus. Karena dengan begitu pernikahanmu juga kamu bisa mengasihi istrimu seperti Tuhan mengasihi kamu. Bayangkan kalau dengan orang gak percaya. Bagaimana coba? Gak pernah ngalamin kasih Kristus. Efesus 5 ayat 22 juga berkata, hai istri tunduklah kepada suami. Apa maksudnya? Ya.
Perhatikan, ketundukan yang dimaksud bukan sikap terpaksa karena tekanan, bukan. Kita tunduk, engkau tunduk sebagai istri kepada suamimu, engkau calon istri tunduk kepada suamimu karena respon iman kepada Tuhan. Bagaimana seorang dapat tunduk seperti kepada Tuhan kalau dia tidak pernah kenal Tuhan? Kalau dia nggak pernah memiliki hubungan dengan Tuhan, halo? Makanya harus punya nilai yang sama. Ingat, pernikahan Kristen bukan sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Makan tuh cinta. Bukan cuma sekedar cinta penting gak? Penting, tapi bukan cuma itu. Karena pernikahan adalah penyatuan dua orang yang harus sama-sama sudah mengalami kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan harus menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat. Itu baru bisa. Kalau pondasinya sama, maka kasih ketundukan yang diajarkan akan memiliki tanah yang subur untuk bertumbuh. Tapi kalau pondasinya berbeda, gersang bro. Ya. Nanti capek lama-lama. Yang satu berjuang, yang satu ada effort, yang satu nggak punya effort. Kasihan deh lo. Ya. Tapi mohon maaf, Kak. Tapi ada juga saya kenal. Sama-sama di Kristen, percaya Tuhan, tapi berantem terus juga. Bukan berarti kalau seimbang itu kemudian lepas dari konflik. Ingat, saya tidak pernah bilang begitu. Yang benar adalah kalaupun ada konflik di dalam pasangan yang seimbang, itu bisa diselesaikan dengan yang namanya kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena pondasinya sama, nilainya sama. Tidak mudah ngomong cerai. Kalau kau begitu, saya cari istri yang lain, saya tambah. Ini poligami namanya. Tidak ada nilai poligami di dalam kekristenan. Halo. Ya, nggak ada. Ya. Bukan berarti nggak ada konflik kalau kita sudah seiman. Tetap ada konflik. Ya. Tapi kita bisa selesaikan dengan pengikat yang namanya kasih. Karena dua-duanya sudah pernah mengalami kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Yosua paham hal ini. Yosua memahami bahwa keluarga membutuhkan nilai dan tujuan yang sama. Ingat, nilai dan tujuannya harus sama. Nilainya harus sama, tujuannya harus kepada Kristus, harus sama. Supaya apa? Dapat bersehati dan berdoa. Tanpa nilai dan arah yang sama, rumah tangga mudah untuk konflik dan mudah terpecah. Makanya nilai menjadi sangat penting. Ingat. Nggak maju-maju. Keluarga yang kuat dibangun oleh nilai yang sama. Dan nilai tersebut ditentukan oleh siapa yang kita sembah. Makanya jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Yosua mengikuti Tuhan yang benar. Sehingga memiliki nilai yang jelas. Yosua sudah lihat kesetiaan Tuhan. Mulai dari keluar dari Mesir, menyeberangi sungai Yordan, menaklukkan Kanaan. Hari-hari ini kita pun diperhadapkan hal yang sama. Hati-hati, nilai kita itu bisa dikikis oleh tren-tren saat ini yang terjadi. Kita sebagai keluarga seringkali kadang dikikis ya. Ada banyak sekali FYP yang ngomong, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang main padel setiap hari Sabtu. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang liburan setiap kali 2 bulan. Belum tentu. Tapi yang saya mau beritahu adalah basic dasarnya. Ingat firman Tuhan berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembenaran budimu. Artinya apa? Sistem nilai yang kita anut jangan seperti dunia. Dan hati-hati kalau kita sudah pegang dari sistem kerajaan Allah. Jangan sampai itu dikikis dengan tren-tren yang sekarang lagi viral. Tapi gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya harus hati-hati. Ya. Jangan sampai nilai hidup kita baik secara pribadi atau keluarga dipengaruhi oleh nilai dunia. Ini juga akan menciptakan konflik. Dan salah satu tantangan yang dialami Yosua pada perikop yang kita baca adalah bagaimana dia harus menghadapi suara-suara mayoritas. Ingat, Yosua mendeklarasikan lebih dahulu. Artinya Yosua tidak peduli, gua mau minoritas kek, gua mau mayoritas kek, gua cuma sendiri kek, saya akan deklarasi duluan kepada Tuhan. Ini yang harus kita contoh. Yosua lebih mencari perkenanan Allah daripada perkenanan manusia. Makanya dia berani duluan deklarasi. Aku dan seisi rumahku. Baru nanti di ayat selanjutnya baru orang Israel baru ngikut dia.
Coba bayangkan kalau seandainya Yosua deklarasi duluan, lalu kemudian orang Israel berbuat sebaliknya. Oh, Yosua nggak peduli. Dia tahu Yosua lebih takut kehilangan Tuhan daripada kehilangan penerimaan manusia. Makanya dia berani berkata, tetapi aku dan seisi rumahku. Yosua tidak takut menyatakan arah hati yang disembahnya. Dia nggak perlu suara mayoritas, walaupun minoritas dia tetap akan menyembah Tuhan. Sekali lagi kenapa? Karena Yosua peduli pada perkenanan Tuhan. Yosua peduli dengan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Itulah kenapa Yosua dalam segenap hidupnya begitu hebatnya dilindungi Tuhan sampai dia mati. Tuhan lindungi dia. Yosua adalah contoh pemimpin yang betul-betul. Lihat, ada kekurangan Yosua. Yosua hampir tidak memiliki kejatuhan sama seperti Musa. Dicintai begitu hebatnya oleh Tuhan, dilindungi. Kenapa? Yosua siap jadi minoritas. Walaupun seluruh orang Israel berpaling ke dewa-dewa yang lain, dia nggak peduli. Yosua tahu, saya sudah pilih Tuhan. Dan Tuhan yang akan bela saya. Halo? Ya. Ini bukan berarti kita nggak peduli pada kata-kata manusia loh. Tetapi saat engkau diperhadapkan pada dua pilihan. Kau mau jual Tuhan kah? Atau kau mau takut sama manusia? Atau mau pilih Tuhan? Makanya ayat ini berlaku. Sama-sama baca 3, 2, 1. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Kalau kita diperhadapkan dua pilihan, ingat. Sama seperti Paulus. Paulus tidak pernah mencari perkenanan manusia. Paulus mencari perkenanan Tuhan. Dalam Galatia 1 ayat 10 dikatakan, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dengar baik. Kalau engkau memilih Tuhan, lebih daripada pacarmu yang nembak kamu tapi berbeda keyakinan, Tuhan akan bela kamu. Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik. Halo? Yang setuju katakan amin. Boleh kita karaoke dulu ya. Putar karaoke-nya. Ada sebuah lagu yang menarik dari Opa Niko. Niko Nyoto Raharjo. Ingat, kalau engkau berani memilih Tuhan, Tuhan akan bela hidupmu. Kalau engkau berani menyatakan dirimu deklarasi, Tuhan akan, lanjutkan. Tuhan akan bela hidupmu. Putar. Nextnya boleh lihat. Saya nyanyikan dulu, dengar suara saya yang bagus ini, lalu kita akan sama-sama. Lagu ini lagu lama, tapi saya yakin ini memberkati kita semua. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Lagu ini bagus. Percayalah Tuhan akan bela hidupmu. Pilih Tuhan, Tuhan akan bela hidupmu. Sama-sama kita katakan, Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan kami pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Oke sudah ya, nanti kelanjutan terus, nggak selesai-selesai. Ya, ya. Ingat, perhatikan baik. Kalau kamu mau dibela Tuhan mulai saat ini, jangan sibuk bertanya apa yang sedang orang lain lakukan. Tapi sibuk bertanya apa yang Tuhan mau kehendaki saya lakukan. Karena kamu melakukan kehendak Tuhan, engkau pilih Tuhan, Tuhan yang akan bela hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Ya, pemain musik saya panggil maju ke depan. Ingat,
Ketika takut akan Tuhan menjadi lebih besar daripada takut ditolak manusia, maka tekanan sosial kehilangan kekuatannya. Kamu gak perlu takut lagi apa-apa karena Tuhan yang akan bela. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dengar baik, Yosua tidak meninggalkan bangsa Israel dengan strategi perang. Yosua tidak meninggalkan mereka dengan daftar target. Dia tidak meninggalkan mereka dengan rumus sukses. Yang Yosua tinggalkan adalah sebuah keputusan. Ikut Tuhan. Coba lihat sambil kiri kanan bilang, ikut Tuhan bro. Bilang pilih Tuhan bro sis. Ya. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Yosua nggak berkata, dan dengar perhatikan baik-baik. Yosua tidak berkata, saya akan beribadah kepada Tuhan kalau keadaan mendukung. No. Yosua tidak berkata, kami akan beribadah kepada Tuhan kalau semua mayoritas setuju. No. Yosua tidak berkata, kami akan beribadah kepada Tuhan kalau budaya kami mendukung. No. Yosua memilih lebih dahulu. Yosua berjalan lebih dahulu. Yosua sudah menentukan arah hidupnya dan Yosua menjadi teladan. Itu keputusan pribadi. Malam hari ini akan ada banyak keputusan pribadi yang akan engkau ambil. Dan saya mau kasih tahu, saat engkau pilih Tuhan, Tuhan akan bela. Malam hari ini Tuhan sedang membawa kita kepada pertanyaan yang sama. Nilai apa yang sedang kau bangun dalam hidupmu? Siapa yang sedang membentuk caramu mengambil keputusan? Dan apa yang kau lebih takutkan? Takut kehilangan perkenanan Tuhan kah atau yang lain? Karena pada akhirnya kita menjadi kuat. Bukanlah kita yang tidak pernah menghadapi badai. Kita menjadi kuat karena kita memiliki Tuhan yang namanya Yesus Kristus, yang setuju katakan amin. Saat engkau jadikan Yesus sebagai pusat, engkau mau mengikuti Dia, engkau mau memilih Dia jauh lebih daripada apapun. Tuhan akan bela hidupmu. Begitu juga dengan keluarga kita. Keluarga yang sehati tidak dibangun oleh kesamaan hobi, karakter, kesamaan impian. No. Keluarga yang sehati dibangun oleh satu hati yang tunduk sama Tuhan. Makanya dengar baik. Engkau calon bapak, calon ibu. Jangan hanya bangun rumah yang besar. Bangunlah mesbah Tuhan yang kuat. Karena rumah yang besar belum tentu melahirkan keluarga yang sehat. Tetapi keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu dalam hidupnya akan tetap berdiri meskipun ada badai yang menghantam. Yang setuju katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Haleluya. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Katakan kami bersyukur. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kau yang masih muda tapi kau persiapkan dirimu, pilih Tuhan lebih dari apapun. Sama-sama katakan, kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Katakan kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur
berlimpah dengan kasih dan anugerah. Sama-sama katakan dengan suaramu. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Malam hari ini apa yang sedang engkau pikirkan, apa yang sedang engkau lakukan hari-hari ini akan merancangkan masa depanmu. Jadi pastikan setiap keputusanmu sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Amin. Mulai saat ini bangun mesbahmu dengan Tuhan. Bangun hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan. Bangun hidupmu di atas mesbah sehingga kau bisa berkata, aku terus mau menyembah Tuhan. Dan perhatikan baik-baik. Tuhan yang akan bela hidupmu. Tuhan yang akan campur tangan dalam hidupmu. Makanya malam hari ini, mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari kau lebih keras lagi, sama-sama katakan kami. Dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi Dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kau tahu kenapa hidupmu milik Tuhan? Karena 2000 tahun yang lalu dia sudah serahkan anaknya untuk bayar hutangmu dengan lunas. Dan malam hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Makanya sebelum kita masuk, mari minta sama Tuhan untuk melayakkan kita menerima perjamuan kudus. Saya rindu masing-masing setiap kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan kalau engkau mungkin berdosa sama saudaramu, sama bapakmu, sama mamamu, atau sama adikmu. Atau engkau yang sebagai orang tua, engkau melukai hati anakmu. Minta ampun sama Tuhan supaya hati kita bersih saat kita masuk dalam perjamuan kudus. Minta Tuhan melayakkan. Saya akan pimpin untuk berdoa. Dan kau semua tetap berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di surga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami semua menerima tubuh dan darah Kristus. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Mungkin kami tidak sengaja melakukan itu. Kami nggak tahu. Mungkin kami khilaf, tapi kami yakin dan percaya darah-Mu yang akan menyucikan dan melayakkan kami. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Persiapkan roti. Angkat tinggi lebih daripada kepalamu. Taruh di tangan kananmu. Angkat tinggi-tinggi. Arahkan hatimu pada Tuhan.
Dan percayalah bahwa roti yang kau pegang adalah tubuh dan darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan cawan. Angkat tinggi cawan lebih tinggi dari kepalamu, tanda kau hormat. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kanan kita adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau angkat suaramu, bilang terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih buat semua anugerah, buat semua berkat. Terima kasih buat semua pencobaan, buat semua penyertaan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh yang mengucap syukur, berterima kasih. Angkat suaramu, katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita duduk kepala, kita berdoa. Kita mengucap syukur Tuhan Bapa di sorga buat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Kami mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami, bagaimana Engkau menebus kami, menyucikan kami dengan darah yang mahal. Kami tidak mau lagi bertindak serampangan, karena kami tahu nilai yang ditebus sangat mahal. Oleh karena hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Kami juga berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, mengingatkan kami semua, mempersiapkan diri kami untuk kami kemudian menempuh kehidupan kami di kehidupan kami selanjutnya. Tuhan sertai kami, Tuhan tunjukkan kami jalan, berikan kami kekuatan untuk kami berjalan dalam kehidupan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ada banyak oknum-oknum yang mau menjatuhkan kami, kuasa-kuasa kegelapan yang tidak suka kami dekat dengan Tuhan. Tapi di tempat ini kami berdoa Tuhan, mulai firman Tuhan disampaikan, kami rindu untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Kami rindu untuk terus memilih Tuhan lebih daripada segalanya. Karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan kami Tuhan yang membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami.
Sambut dan sempurnakan, dan firman itu hidup dalam kami karena kami menghidupi firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk. Nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan. Untuk amplop persembahan ada di depan kursi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, sekali lagi mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang hadir bagi setiap pribadi kami pada malam hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menghidupkan kami. Kami bersyukur, kami percaya dalam sepanjang kehidupan kami, apapun yang menjadi keputusan kami, sungguh Tuhan yang membela kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, pada malam hari ini kami akan memberikan persembahan karena kami tahu Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Kau berkati persembahan kami, biar persembahan kami dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tinggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tinggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Yang telah memberikan persembahan, boleh sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan kita. Angkat suaramu, serukan. Oh, 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 sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Tak terduga, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Oh, ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Oh, 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 oh.
melepaskan doa-doa kita. Saya akan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk selama sepekan kepada multimedia yang melayani, kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Mesbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Pertama-tama mewakili seluruh jemaat yang hadir di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Ezra yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Dan mewakili juga Ibu Gembala serta Wakil Gembala mengucapkan selamat datang bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di GBI Oikumene atau Goal CC. Kalau jemaat sekalian belum memiliki gereja yang tetap untuk bertemu bersama, kami menyambut dengan senang hati dan penuh sukacita jemaat sekalian. Di samping kanan kiri Bapak Ibu jemaat sekalian sudah ada teman-teman ASAR yang membawa 2 form. Form yang pertama adalah form selamat datang. Jadi boleh diisi kalau teman-teman sekalian belum pernah mengisinya sebelumnya. Dan setelah ibadah ini boleh diserahkan kembali kepada teman-teman ASAR untuk ditukarkan dengan souvenir yang cantik yang sudah disediakan oleh gereja. Di tangan teman ASAR juga ada form doa. Jadi apabila jemaat sekalian punya kerinduan ataupun pergumulan yang ingin ditopang di dalam doa, boleh diambil formnya kemudian ditulis. Karena setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini setiap jam 3 sore kita akan mengadakan Pondok Daud. Kita akan mendoakan seluruh pokok doa yang dituliskan oleh jemaat sekalian. Informasi berikutnya, di bawah teman-teman pengurus Goal CC ada mengadakan bazar. Murah, hanya 15.000. Kebab manis dan kebab asin. Jadi teman-teman sekalian kalau memang tertarik dan berminat boleh dibeli. Kita membantu pelayanan teman-teman Goal CC di tempat ini. Dan sebentar sebelum kita pulang, jangan langsung terus ke parkiran tapi kita belok ke kiri dulu, kita fellowship bersama-sama di tempat ini. Dan terakhir kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat sekalian yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ini. Dan kami mengajak jemaat sekalian yang berulang tahun boleh maju ke depan. Kita akan doakan bersama-sama. Silakan, tidak perlu malu-malu jemaat sekalian. Silakan yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, silakan maju ke depan. Yang namanya Yuni angkat tangan, silakan maju. Yang
yang namanya Juniarto, Yunanto, siapa lagi? Ya, Yono itu dari Uni loh. Ayo. Silakan maju ke depan. Yang baru Nanti di pertama foto, kali jadi begini, souvenirnya itu kemarin kita salah kirim. Jadi nanti akan diberikan secepatnya kalau sudah ini. Makanya maju ke depan, nanti di foto nanti akan terima souvenir dari gereja. Siapa yang ulang tahun sepanjang bulan Juni? Maju, jangan malu-malu. Ayo, satu orang harus maju dulu, nanti yang lainnya maju itu. Ya silakan. Oke, Ferdi, come on. Ya, ada lagi yang ulang tahun sepanjang bulan Juni, silakan maju ke depan, jangan malu-malu. Ayo, ada lagi? Ya, siapa lagi? Ya, oke, maju aja nggak apa-apa. Nah, yang bulan Juni kita akan doakan kok, ya. Kita akan doakan, lalu kemudian nanti difoto. Tolong dokumentasi, difoto dong, supaya kalau souvenirnya sudah sampai, langsung kita berikan. Nanti kita akan umumkan, ya. Kalau misalkan souvenirnya sudah ada. Ada lagi? Agak ke kiri? Silakan ya, ke kiri. Oke, silakan difoto dulu sama teman-teman dokumentasi supaya nanti kita bisa kalau souvenirnya sudah datang. Oke, berikan gaya yang terbaik. Ya. Cepat foto. Oke, baik, kita arahkan tangan kita kepada rekan-rekan yang berulang tahun, kita doakan sama-sama. Bapa di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih buat rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan Juni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupannya, berkati seluruh aktivitasnya, baik itu mereka sekolah, kuliah, bekerja, apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan yang kau buat menjadi berhasil. Apapun yang menjadi pergumulannya, segala sakit penyakit kalau ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan. Yang menjadi masa depan mereka Engkau berikan, sehingga masa depan mereka menjadi masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Tuhan angkat mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Jadi nanti kita akan umumkan di setiap pengumuman bagi souvenir yang sudah tersedia. Kalau souvenir sudah tersedia, nanti kita akan pajang fotonya, dapat mengambil di Aser ya. Dan saya cuma mengingatkan kembali, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, itu ada barcode yang kecil. Yang mau bergabung dalam pelayanan, segera scan barcode-nya dan terjun dalam pelayanan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, itu saja dari saya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini sekali lagi dengan kasih Kristus. Saya juga semua bangkit berdiri. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and will never last before me. Come on. Let me be seen when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul.
I worship your holy name. Oh, oh, bless the Lord. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. I worship you. I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan dari awal ibadah Tuhan sampai ujung ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami yang hadir Tuhan tidak datang dengan sia-sia, tapi kami pulang Tuhan dengan kemuliaan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sukacita surga senantiasa Tuhan mengalir kepada kehidupan kami setiap hari. Dan Tuhan, terima kasih juga Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Bapa, yang memberikan kami Tuhan pengajaran untuk senantiasa Tuhan menaruh nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Pakai terus hamba-Mu Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan, agar Tuhan bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dan bisa Tuhan membukakan semua rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh terima dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus, kami senantiasa Tuhan berada dalam naungan-Mu setiap harinya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan Yesus berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kau senantiasa Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, talenta yang dimiliki bahkan Tuhan, kesehatan selalu Kau berikan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan yang turut campur tangan melayani-Mu Bapa. Agar senantiasa Tuhan, kedepannya Tuhan mereka boleh dipakai lagi lebih luar biasa lagi Tuhan dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat kami Tuhan yang datang mungkin dalam kelemahan tubuh, mungkin dalam sakit penyakit, bahkan berbeban berat Bapa, bahkan setiap pergumulan masalah kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan, Kau lepaskan, Kau yang senantiasa memberikan jawaban Tuhan agar kami bisa pulang Tuhan membawa sukacita, membawa damai sejahtera yang kami terima Tuhan lewat Tuhan ibadah pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah secara online juga Tuhan, Kau memberkati Bapa yang sedang sakit, bahkan apapun Tuhan yang menjadi masalah dalam kehidupan mereka Tuhan, Kau yang senantiasa juga turut campur tangan di dalamnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan, biarlah Engkau senantiasa Tuhan turut campur tangan Tuhan atas bangsa kami. Apapun yang menjadi pergumulan bangsa kami Tuhan, biarlah Tuhan bangsa kami senantiasa turut campur tangan-Mu Tuhan, agar bangsa kami bisa menjadi bangsa yang senantiasa maju dan berkembang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan kota kami Makassar Bapa, Engkau yang menyertai Bapa, Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang melindungi kota kami Tuhan tercinta ini Bapa, agar kami yang tinggal di dalamnya Tuhan tetap aman karena ada Yesus di dalamnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan buat gembala sidang di tempat ini Bapa. Engkau berkati Tuhan di masa tuanya Bapa, Engkau berkati Tuhan di setiap harinya Tuhan, apapun yang dilakukannya Tuhan, Kau turut campur tangan, Kau yang senantiasa berikan kesehatan selalu, bahkan kekuatan yang daripada-Mu senantiasa mengalir kepada hamba-Mu di tempat ini Bapak, gembala sidang di tempat ini. Terima kasih Bapak, bahkan Tuhan Pastor Ezra, keluarga Pastor Ezra, Engkau memberkati Bapak pekerjaannya, bahkan pelayanannya Tuhan, Kau pakai lebih luar biasa lagi, bahkan istrinya Kak Debbie juga Engkau memberkati Tuhan dalam setiap kesibukannya, bahkan anak kekasih juga Dev di dalam setiap perkembangannya, dalam pertumbuhannya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa Tuhan
memberkati anak ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga dari Pastor Peter Tuhan, biarlah Engkau memberkati juga Bapa di dalam setiap apapun Tuhan kesibukannya, di dalam setiap pelayanannya juga Engkau memberkati. Bahkan Tuhan Engkau yang senantiasa Tuhan adakan pemulihan terus Bapa untuk terutama buat istrinya Kak Glory Tuhan, di mana terbaring lemah Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menyembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sendiri Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di waktu yang dekat Engkau senantiasa Tuhan memulihkan kesehatan, bahkan boleh sama-sama berkumpul, bahkan melayani bersama-sama dengan kami lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati juga keluarga ini Bapa dalam setiap apapun yang mereka lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan Tuhan, kami juga Tuhan Yesus berdoa buat gereja di sekitar kami Bapa. Biarlah Engkau memberkati Bapa, bahkan menaruh Tuhan juga Tuhan memiliki motivasi yang sama Tuhan untuk senantiasa Tuhan lebih banyak lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang membutuhkan topangan tangan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami yang datang pada malam hari ini Tuhan, kami boleh senantiasa dikuatkan, kami boleh senantiasa Tuhan menerima damai sejahtera yang hanya kami dapatkan lewat tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu malam hari ini pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.